Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan bahwa Syaiful yang berusia 35 tahun merupakan salah satu tersangka yang masuk dalam klaster penjarahan. Syaiful ditangkap diduga kuat karena menghasut massa untuk melakukan penjarahan rumah pejabat dan tokoh publik. Ia adalah simpatisan dari Front Persaudaraan Islam atau FPI yang merupakan sekretaris FPI Sulsel di Makassar. Syaiful bersama tersangka Gita, 20 tahun, membuat grup WhatsApp bernama Kopi Hitam yang kemudian berganti nama menjadi BEM RI dan berganti lagi menjadi Ajab #1312. Komjen Syahardiantono memastikan bahwa Syaiful Bahri bukan masuk dalam klaster penghasutan seperti Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain dan kawan-kawan. Dalam rilisnya, Polri juga menegaskan telah menangkap total 59 tersangka yang diduga terlibat dalam klaster penjarahan. Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono juga mengatakan bahwa 2 orang ditangkap karena terlibat penjarahan di rumah Wakil Ketua Komisi 3 DPR saat itu, yakni Ahmad Sahroni. Kemudian 7 orang tersangka penjarahan di rumah anggota DPR nonaktif Eko Patrio dan 11 orang tersangka penjarahan rumah anggota DPR nonaktif sekaligus presenter Uya Kuya. Polisi juga berhasil menangkap 14 orang tersangka penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 8 orang tersangka penjarahan rumah anggota DPR nonaktif Nafa Urbah. Demo terus berlangsung dan positif loh, ditunggangi. Bisa dilihat dari mana? Dari pembakaran dan perusahaan fasilitas umum yang dikerjakan secara sistematis, rapih dan terukur. Ini oleh orang-orang ahli, bukan oleh orang-orang yang demo atau pelajar STM, bukan. Dengan tujuan apa? Tujuan membuat chaos berjilid-jilid. Kita harus paham kalimat berjilid-jilid ini siapa biasanya yang bikin. Ya, itu garis bawah itu. Isu yang kedua, kelompok yang lain menyuarakan, bila kondisi ingin terkendali, maka segera penjarakan Jokowi dan maksulkan Gibran. Isu yang ketiga, muncul lagi, para koruptor, politisi, haus kekuasaan dan muhibin, partai terlarang, gerakan radikal seperti HTI dan FPI, termasuk Balawi, menjadi dalam kerusuhan mulai tanggal 25 Agustus sampai saat ini. Isu keempat, infiltrasi kekuatan asing yaitu Israel melalui agen-agennya yang menjadi kaki tangannya di Indonesia. Apa nggak ngeri Kang isu kayak begitu? Surat pidana siber di Bareskrim, ini ada 5 orang tersangka. Satu tersangka ini mengajak pembakaran Mabes Polri melalui Instagram. Kemudian 3 tersangka ini ajakan untuk melakukan penjarahan ke rumah pejabat ini melalui TikTok dan Facebook yang ditangani oleh Titik Siber. 1 orang ajakan demo di bandara melalui TikTok. Ini sudah diproses, sudah pernah ditulis. Demo itu ada orang-orang sekarang HTI yang bawa bendera mengajak tetap solusi khilafah lagi khilafah deh. Ya dari dulu khilafah terus. Dan kita kan sudah bukan rahasia lagi. Yang mengusung sekarang khilafah itu siapa? Aktor di belakangnya siapa? HTI, FPI, Balawi kan sekarang kita sudah tahu semua itu. Ya betul. Iya, jadi nggak usah ragu lah. Uang dari dulu kan mereka kan kalimatnya diganti khilafah, jadi sekarang NKRI bersyariah. Intinya mah tetap aja khilafah kan begitu. Jadi sudahlah maksudnya. Jadi kita yuk belajar cerdas ya kan begitu. Data dengan data yuk diadu dan kita fakta di lapangan. Kita lihat bahwa yang paling ahli, yang paling jago kalau kita bicara sejarah Indonesia, yang pertama yang membuat demonstrasi itu adalah PKI. Turunan PKI, DITI. Turun lagi ke bawah, HTI. Turun lagi, FPI. Ini kan sebuah turunan yang sama, gaya yang sama. Isu-isu yang dihembuskan juga sama untuk meruntuhkan sekarang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sah. Intinya, bagaimana caranya mereka membuat makar dengan sekarang berbagai judul yang mereka buat. Kita sama-sama mengetahui bahwa demo ini kan dimulai tanggal 25 kemarin ya. Sampai sekarang masih ada.
awal isu pembubaran, di garis bawahi, awal isu pembubaran DPR. Tapi dalam waktu yang tidak lama, bahkan hampir bersamaan, muncul isu lengserkan Prabowo, pemakzulan Gibran, keterlibatan geng Solo. Catat. Itu saya hitung itu 2 hari. Ini muncul di mana-mana, ramai di medsos itu. Baik sekarang Facebook, TikTok, semualah muncul. Muncul hampir dalam waktu bersamaan. Lengserkan Prabowo, pemakzulan Gibran, dan keterlibatan geng Solo. Tapi tidak sampai situ, Kang. Demo terus berlangsung dan positif loh, ditunggangi. Bisa dilihat dari mana? Dari pembakaran dan perusahaan fasilitas umum yang dikerjakan secara sistematis, rapih, dan terukur. Ini oleh orang-orang ahli. Bukan oleh orang-orang yang demo atau pelajar STM, bukan. Dengan tujuan apa? Tujuan membuat chaos berjilid-jilid. Kita harus paham kalimat berjilid-jilid ini siapa biasanya yang bikin. Ya, itu garis bawah itu. Chaos berjilid-jilid. 2. Isu-isu provokatif, pecah belah, dan panah-panah fitnah terus disebar di tengah-tengah masyarakat awam. Bahkan sudah mulai menjalar ke para pelajar dan mahasiswa. Isu yang lainnya, demuskan bahwa Prabowo hendak membersihkan dan menghukum geng Solo dari kabinet merah putihnya. Isu yang kedua, kelompok yang lain menyuarakan, bila kondisi ingin terkendali, maka segera penjarakan Jokowi dan maksulkan Gibran. Isu yang ketiga, muncul lagi para koruptor, politisi, haus kekuasaan, dan muhibin partai terlarang, gerakan radikal seperti HTI dan FPI, termasuk Balawi, menjadi dalang kerusuhan mulai tanggal 25 Agustus sampai saat ini. Isu keempat, infiltrasi kekuatan asing yaitu Israel, melalui agen-agennya yang menjadi kaki tangannya di Indonesia. Apa nggak ngeri, Kang, isu kayak begitu? 2 hari loh. Iya. Jadi 25-26 ya Pak ya, tanggalnya ya? 25, 26, 27. Ini langsung muncul semua ini. Nah, jadi dengan berbagai macam banyaknya isu yang dimunculkan oleh berbagai pihak, makanya saya kembalikan kepada sekarang kaidah fil ad tirobatis siasah tudaharul akadibu fi kasri minal ahyan. Di dalam keseluruhan politik sering ditampakkan kebohongan yang banyak dari yang muncul. Jadi banyak hoax. Di medsos muncul hoax, di TikTok muncul hoax, sekarang di mana-mana muncul hoax. Jadi fil ad tirobatis siasah. Jadi dalam keseluruhan politik itu sudah tidak aneh. Apa? Sudah harul akadibu. Dimunculkan, ditampakkan berbagai macam kebohongan. Jadi udah nggak aneh, kan? Jadi kalau berita hoax itu dari zaman dulu, kan, dari zaman sahabat sudah ditampakkan berbagai hoax dan sebagainya. Bahkan kalau kita tahu dalam beberapa kitab tarikh ada yang mengatakan 30, 50, sampai 80 tahun ya kan, tentang pembusukan terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Betul enggak? Ya, betul. Padahal ada beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan khusus untuk Amirul Mukminin Sayyidina Abi Thalib. Kalau hadisnya banyak banget. Kok ada ya sekarang masyarakat muslim sekarang yang percaya, atau mereka terpaksa harus percaya, atau sekarang takut oleh kekuasaan yang memang sedang kejam-kejamnya waktu itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa suara rakyat memang nyawa demokrasi, tapi tidak disalurkan dengan amarah dan perusakan. Karena kalau kita disalurkan, rumah kita sendiri akan hancur. Katanya membela rakyat. Sebetulnya kalian membela siapa? Slogan suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat yang mana dan Tuhan yang mana, Kang? Dan sejak kapan Tuhan memerintahkan rakyat menjarah rumah orang dan membakar fasilitas umum? Ini menyampaikan aspirasi atau meluapkan emosi? Oh, niatnya awalnya kan katanya pengen membubarkan DPR ya? Kok jadi menjarah? Kok jadi membakar sekarang fasilitas umum dan lain-lain? Bahkan mungkin sebagian ada warung-warung katanya rakyat kecil. Sekarang yang jadi rusak katanya ambil rakyat kecil. Itu yang punya kios juga rakyat kecil. Udah kenapa dibakar? Balik lagi kepada kaidah inna tahawula fin niyati yusiru ila tahawuli fil hadafi. Beloknya niat menandakan beloknya tujuan. Jadi jelas ini teh ditunggangi, Kang. Jadi kalau saya tetap pakai kaidah. Kita membahas, menganalisanya berdasarkan laporan-laporan yang ada, tetap kita masukkan dalam berbagai kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari.